Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai bersama, mari terlebih dahulu kita berdoa yang biasanya dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Hari ini gilirannya siapa ya? Oh ya, silahkan. Yuk mari kita berdoa dulu. Alhamdulillah, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk Oke. semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak semua, silahkan bukunya dikeluarkan, buku paket, buku tulis. Dan bismillah kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang judi dan minuman keras. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang materi menegakkan keadilan dan kejujuran. Baik, sebelum kita mulai, silahkan diperhatikan tampilan yang Bu Evi tampilkan. Nah, anak-anak sekalian, apa yang kalian lihat atau yang kalian tangkap dari gambar yang ditampilkan Bu Evi ini? Orang dihukum, Bu. Oh iya, pernah melihat hal seperti itu? Pernah di TV. Oh iya, Di TV, betul, Bu. pernah di TV. Kira-kira apa yang menjadikan dia itu dihukum karena apa itu? Berbuat jahat, Bu. Oh iya. Korupsi, Bu. Iya, korupsi. Karena orang melakukan korupsi itu karena apa? Karena apa, yuk? Karena Iya, oh betul. Karena Menyalahgunakan wewenang. menyalahgunakan wewenang, tidak jujur. Nah itu. Nah, sekarang tampilan yang kedua. Ini. Nah, itu gambar apa itu? orang demo. Ya, orang demo. Orang demo itu karena apa? Merasa Menyalurkan apa? aspirasi, Bu. Menyalurkan aspirasi. Karena merasa diperlakukan tidak adil. Ya, ya. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini, nah ini pembahasan kita, pendidikan agama Islam bab ketiga, jujur dan adil. Ini kompetensi dasar yang harus kita miliki. Kemudian pendekatan dan metode pembelajaran, kita menggunakan scientific dan discovery learning. Tujuan pembelajarannya ini. Terus kemudian, nah ini peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian jujur, contoh-contoh jujur, manfaat kita berlaku jujur, pengertian adil, manfaatnya apa, contohnya apa, dan yang terakhir, dalil tentang jujur dan adil. Baik, anak-anak selanjutnya, nah ini, jujur. Jujur itu ada yang tahu jujur itu apa? Kata apa Jujur, adanya, Bu. ya berkata apa adanya atau berkata yang sebenarnya dengan tidak menambahi dan mengurangi. Manfaatnya apa ketika kita berlaku jujur? Nah, ini dipercaya orang lain, membimbing kepada kebaikan, bertambah pahala, banyak teman, hidup tenang, dekat dengan Allah. Lantas, di manakah kita dapat menerapkan perilaku jujur? Di mana kira-kira dapat menerapkan perilaku jujur? Di semua lini kehidupan, Bu. Di semua lini kehidupan, di rumah, di sekolah, di masyarakat, pokoknya di mana saja. Selanjutnya ini materinya, adil. Apa saja pengertian adil? Adil di sini dimaksudkan adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan meletakkan urusan pada tempatnya. Manfaatnya apa jika kita berlaku adil? Nah ini bisa membimbing kepada kebaikan,
hidup tentram dan nyaman, dekat dengan Allah, disukai banyak orang. Di manakah kita menerapkan adil? Sama dengan jujur tadi, di mana kita menerapkan adil, keadilan? Di semua lini Di kehidupan. semua lini kehidupan, di mana saja. Nah, ini ayat tentang perintah Allah bahwa kita harus berlaku adil terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Ayo, siapa yang mau membacakan? Iya, betul. Ya, itu ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala ya jadi mana. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu. Nah, anak-anak sekarang, ini yang terakhir, hikmah jujur. Perilaku jujur dapat menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was. Mendapat kepercayaan dari orang lain. Dengan berperilaku adil dapat menciptakan keamanan. Jadi kita bisa merasa aman, tentram jika kita berlaku adil, tidak takut lagi. Dan yang tentunya dapat mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Nah, itu anak-anak sedikit tentang materi kita hari ini. Nah, sekarang tugas kita seperti yang sudah pernah disampaikan Bu Evi, bahwa penilaian kita ada 3 hal, yaitu pengetahuan, sikap, dan psikomotorik. Nah, nanti ada untuk penilaian keterampilannya, nanti kita membuat proyek yang berasal dari ini juga. Nah, ini. Nah, tugas diskusi kelompok. Nah, yang sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Untuk kelompok 1, silahkan kalian menganalisis contoh kasus perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok 2, contoh kasus perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok 3, manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini nanti, selain tugas kalian ini nanti, tugas ini juga yang akan menjadi acuan kalian. Pada pertemuan ketiga nanti, kita akan bermain peran memperagakan kasus-kasus yang kalian contohkan dalam kelompok masing-masing. Ya, itu anak-anak silahkan mulai dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, silahkan sekarang masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kelompoknya. Sangat bagus sekali. Beri applause untuk kita semua. Semua kelompok sudah sangat super ketika mempresentasikan kelompok. Nah, anak-anak sekalian, dari pembahasan kita bersama tadi, dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa perilaku jujur dan adil itu akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Untuk itu, kita semua harus tetap menjunjung tinggi perilaku jujur dan adil, karena buahnya akan terasa manis. Nah, selanjutnya anak-anak, tanpa terasa waktunya sudah selesai nih, hampir habis. Nah, bagaimana menurut kalian pelajaran kita hari ini? Menarik, Bu. Oh, menarik. Alhamdulillah. Menyenangkan, Bu. Ya, semoga kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan yang akan datang dengan pelajaran dan materi yang lebih menarik dan lebih seru lagi. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, maka marilah kita berdoa bersama dulu dengan membaca Quran surat Wal Asri bersama. Al-Asr ya. Ya, alhamdulillah dari Bu Evi diakhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sesuai dengan
ekspektasi. Oke, selanjutnya langsung saya persilakan kepada Bapak Muhammad Rosid untuk memberikan review atau masukan kepada penampilan Bu Evi tadi. Monggo Pak Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita review untuk penampilan daripada Bu Evi. Memang Bu Evi ini adalah guru, maka sudah biasa untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya, sehingga sudah tidak grogi lagi, sudah bagus. Secara umum bagus. Tetapi karena ini dan harus direview dan harus dikomentari, maka memang ada komentar-komentar. Mudah-mudahan komentar ini nanti bisa membangun dan bisa memperbaiki, meningkatkan daripada kualitas dalam mengajar di hadapan peserta didik. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan sudah bagus, diawali dengan salam, doa, dan lain sebagainya. Cuma di situ adalah yang belum muncul adalah mempersiapkan siswanya. Sudah siap apa belum dalam menerima pembelajaran. Ini yang menjadi catatan saya. Jadi murid semestinya memang kita siapkan. Jadi sudah siap apa belum mentalnya untuk menerima pembelajaran. Bisa bernyanyi, bisa yang lain, sehingga kalau siswa sudah siap, maka kita akan masuk kepada pembelajaran. Tadi materi pokok sudah disampaikan, termasuk tujuan pembelajaran. Tetapi tujuan pembelajaran itu alangkah baiknya disampaikan oleh gurunya, bahwa pembelajaran hari ini anak-anak, kita nanti diharapkan dapat memperoleh ini, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tidak disuruh membaca sendiri, istilahnya begitu. Alangkah baiknya disampaikan oleh gurunya. Termasuk persepsi, terus masuk kepada kegiatan inti. Kalau saya tidak dulu tadi, metode yang digunakan adalah discovery learning, maka ini adalah metode yang siswa itu menemukan sendiri. Tetapi tadi kenyataannya adalah ibu gurunya yang memberitahu kepada peserta didiknya terlebih dahulu. Mestinya yang baik adalah ibu gurunya sudah menyiapkan segala perangkatnya, dikasihkan kepada murid dengan instruksi-instruksi yang baik, yang semestinya, sehingga peserta didik itu mempelajari apa yang sudah disiapkan oleh gurunya dan menemukan sendiri, bukan disampaikan. Seperti contoh pengertian jujur, gurunya yang menyampaikan, muridnya yang mendengarkan, berarti bukan discovery. Itu bukan discovery, kan? Makanya ini menjadi catatan, termasuk materi yang lain, manfaat dan sebagainya. Gurunya sebenarnya tidak perlu menyampaikan ini, karena metode yang dipakai adalah discovery learning. Nah, itu tahapan daripada kegiatan pembelajaran yang dilalui oleh gurunya. Jadi itu yang menjadi catatan saya. Setelah itu, baru setelah anak-anak itu menyampaikan hasil daripada belajar bersama dengan menemukan apa yang sudah dirancang oleh gurunya sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau ada yang kurang dengar dan sebagainya, baru gurunya yang meluruskan dan memberikan penjelasan tambahan. Saya kira jadi nah, terus untuk kesimpulannya juga Bu Evi, untuk semuanya, bahwa kesimpulan itu sebaiknya muridnya yang menyampaikan, bukan gurunya langsung. Jadi atau murid dan guru, bukan gurunya yang menyimpulkan, bukan gurunya sendiri yang menyimpulkan. Terus
tapi penilaian belum muncul. Penilaian hasil belajar. Nah ini penilaian hasil belajar itu harus dimunculkan. Untuk penutup sudah cukup, tetapi tadi tidak muncul pesan-pesan moralnya kepada siswa. Bagaimana nanti setelah pembelajaran, setelah pulang ke rumah, terus apa yang harus dikerjakan, dan kapan akan belajar kembali. Nah ini tadi belum muncul. Saya kira sedikit-sedikit itu apa gambaran itu dimunculkan begitu. Saya kira itu masukan dari saya, ide dari saya. Monggo dilanjutkan oleh Pak Dosen. Oke. Terima kasih Bapak Rosid selaku Guru Pamong, masukannya sudah cukup banyak ya, cukup banyak dan komprehensif tadi, mulai kegiatan awal sampai penutup. Saya yakin ya para peserta ini bingung dengan disediakan waktu yang sesingkat-singkatnya harus muncul semua keterampilan. Jadi gitu. Tapi sudah cukup baik, berusaha memunculkan semua meskipun cuma singkat-singkat ya. Tapi kalau pembelajaran yang sesungguhnya dengan waktu yang lama, insya Allah itu sudah bisa dimunculkan semua. Dari saya hanya ingin menambahkan saja secara umum ya, secara umum, tidak hanya ke Bu Evi saja, khususnya apersepsi. Ada pemahaman apersepsi itu hanya menyebutkan materi yang sudah dipelajari dan materi yang akan dipelajari. Biasanya hanya itu. Minggu kemarin kita mempelajari A, oleh karena itu sekarang mempelajari B. Bukan hanya sekedar itu saja namanya apersepsi. Apersepsi itu ada dua arti ya. Yang pertama mengkaitkan materi yang telah lalu dan yang sekarang. Tidak hanya disebutkan, dikaitkan. Apa kaitannya, apa kelanjutannya. Jadi yang pertama itu, pada umumnya semuanya sudah melakukan itu. Yang kedua, persepsi yang kedua adalah mengkontekskan materi yang akan dipelajari dengan kondisi keseharian siswa. Jadi yang paling penting itu mengkontekskan itu dulu, baru mempelajari. Misalnya, tadi di rumah ngapain saja anak-anak terkait dengan A, B, C, D, disesuaikan dengan materi. Kemudian anak-anak jawab A, B, C, D. Jadi sesuaikan dengan keseharian anak-anak dulu. Oleh karena itu, materi kali ini kita akan mempelajari tentang itu. Jadi konteks dulu ya, supaya timbul dalam benak anak itu bahwa pelajaran yang akan dipelajari itu penting. Jadi gitu. Jadi banyak sekali siswa itu ngapain belajar ini, jadi itu. Karena tidak ada pentingnya, tidak ada kontekstualisasi bahwa pelajaran itu penting. Nah, persepsi itu dua itu yang harus muncul sebenarnya. Nah, oke. Itu tambahan dari saya secara umum sudah baik. Kemudian mungkin dari peserta yang lain ada masukan? Dari bagus, malah saya yang bingung. Gimana? Sudah bagus, malah saya yang bingung. Kalau cukup, oke, di stop dulu rekaman yang pertama. Dilanjut Pak Heru.